Salam sejahtera bagi kita semua, ibu-ibu PWGT yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dari Buntu Sopai kita akan membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita bersama. Untuk itu, saja kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Engkau Allah yang hidup, Allah yang terus menyertai kami semua. Pada saat ini kami akan membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat meneguhkan hati, pikiran, perkataan kami. Kami siap ya Tuhan, untuk itu berfirman-Lah di dalam Kristus Yesus, itu Tuhan kami. Amin. Ibu-ibu PWGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Amsal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Amsal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan, kemudian ibu-ibu PWGT yang akan mengikuti saya. Amsal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikannya tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadi, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaiannya dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan bersama, yang dikatakan berbahagia kita yang boleh diperkenankan untuk membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Baik ibu-ibu PWGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu peran ibu yang baik. Peran ibu yang baik. Pada saat ini saya berada di Buntu Sopai, tempat atau wisata yang dikatakan sangat dingin. Ini adalah wisata yang beberapa hari ini, belakangan ini viral dijumpai oleh para wisatawan karena keunikan, keindahan alamnya. Juga pada pagi yang indah ini ada matahari yang begitu cerah dan luar biasa. Dan kita melihat fungsi dari matahari tersebut
adalah menyinari dan menghangatkan kita semua. Ibu-ibu PWGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini berbicara mengenai peran ibu yang baik. Menurut bacaan kita, peran ibu yang baik adalah seorang ibu yang dapat dipercaya, berbudi luhur, seorang yang produktif, bijaksana dan kuat. Ia sangat kuat, penuh belas kasihan dan rohani. Bacaan kita ini mendorong ibu-ibu untuk terus berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik bagi keluarga. Memang tidak mudah. Ketika saya melihat beberapa rumah tangga yang ada, saya melihat bahwa menjadi ibu rumah tangga tidak mudah. Menjadi seorang ibu tidak mudah. Dan pada saat ini kita akan melihat peran ibu dalam beberapa peran. Yang pertama, peran ibu sebagai mothering. Kita lihat sejak dari dalam kandungan, ibu mengandung, mulai merasakan hal-hal yang berbeda dari biasanya. Inilah perjuangan awal seorang ibu. Dan setelah melahirkan, ia harus merawat dengan kasih sayang, memberinya ASI selama kurang lebih 1 tahun, sehingga ia dapat bertumbuh dan mengenal Kristus lebih jauh. Itu peran yang pertama. Kemudian peran yang kedua adalah menciptakan konsep diri anak. Menciptakan konsep diri anak. Seorang anak membutuhkan seorang ibu untuk membentuk konsep dirinya dalam pertumbuhan. Contohnya ketika dalam bangku sekolah, anak mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Disinilah peran ibu bagi mereka, bagi anak-anaknya. Kita perlu ketahui bahwa ketika anak dalam keadaan ingin diperhatikan, kita harus, atau ibu-ibu PWGT harus menguatkan anaknya. Tetapi tidak jarang banyak ibu-ibu yang membanding-bandingkan anaknya, sehingga mental anak tersebut menjadi rusak, hancur, dan tidak percaya diri. Jadi ibu-ibu PWGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, membangun konsep diri anak sangat penting bagi anak. Ibulah yang dapat membangun hal tersebut, bukan orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, quality time. Ibulah yang dapat mengatur segala sesuatu, segala waktu yang ada. Ketika suami pulang, kemudian ia capek, dan ketika itu kadang-kadang suami merasa capek dan marah. Disinilah peran ibu. Disinilah peran ibu dalam menciptakan waktu yang baik untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Sehingga seorang ibu harus terus memberikan waktu kepada anak dan suaminya, sehingga keluarga tersebut dapat menjadi keluarga harmonis. Kemudian yang keempat, menciptakan atmosfer keluarga. Kadang ketika dalam keadaan yang panas dalam keluarga, konflik keluarga, konflik antara ibu dan anak, antara ayah dan ibu, ibulah yang berperan penting untuk menciptakan suasana atau atmosfer yang baik bagi keluarganya.
sehingga suami dan anak merasakan kenyamanan dan kehidupan dalam keluarga tersebut. Kemudian yang berikutnya, menciptakan spiritualitas keluarga. Hal ini sangat penting dan menjadi dasar bagi setiap keluarga, bagi setiap ibu-ibu, sehingga keluarga tersebut makin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ini adalah tugas seorang ibu, ini adalah tugas seorang orang tua, yaitu memperkenalkan anak dan keluarga kepada Kristus, membaca firman dan berdoa setiap hari. Ini dapat menanamkan spiritualitas yang baik bagi keluarga dan dapat membangun karakter yang baik bagi anak. Kemudian yang terakhir, keluarga sehat. Keluarga sehat kuncinya ada pada ibu-ibu. Mengapa saya katakan ada pada ibu-ibu? Karena ternyata makanan yang dikonsumsi oleh anak dan suami itu tergantung dari apa yang diberikan oleh seorang ibu. Jadi jika makanan tersebut sehat, maka keluarga tersebut sehat. Juga ibu dapat mengatur segala pola hidup, kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan lain sebagainya, sehingga keluarga tersebut dapat hidup sehat. Ibu-ibu PWGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita sudah belajar mengenai peran ibu yang baik dan bijaksana. Memang tidak mudah, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun seluruh ibu-ibu PWGT menjadi ibu yang baik dan bijaksana. Kristus adalah ibu yang baik bagi dunia ini. Bagi umat manusia, Kristus tidak pernah meninggalkan umatnya. Kristus mendidik, Kristus menolong, menguatkan kita semua sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Untuk itu, mari saya mengajak ibu-ibu PWGT untuk merenungkan secara pribadi. Apakah ibu-ibu PWGT sudah menjadi ibu yang baik bagi keluarga? Sudah menjalankan peran ibu yang baik dalam keluarga? Kiranya Roh Kudus memampukan. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, atas segala kemuliaan dan kasih-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami telah membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami tak mampu ya Tuhan. Terlebih khusus tolong ibu-ibu PWGT dalam memperlakukan firman ini menjadi ibu yang baik bagi keluarga, bagi anak-anak dan suami. Engkau yang memampukan mereka semua ya Tuhan. Berikan Roh Kudus Tuhan atas mereka semua, agar mereka dapat terus dimampukan untuk memperlakukan firman ini. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati kami semua, memberkati pengurus PWGT, memberkati jemaat Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam tugas dan tanggung jawab kesehariannya, itu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu dalam Kristus Yesus. Itu yang menjadi doa kami. Amin.